Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to invite you to thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing so we can attend here. And also, don't forget to send salam and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness until right now. Oke, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, marilah kita buka acara kegiatan pendampingan individu kedua program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumbawa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita ke acara pertama, yaitu sambutan pertama, yaitu kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Bantulate yang diwakili oleh Bapak Hermanuddin SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pendamping DGP yang dalam hal ini Bapak Firmansyah SPD. Tidak lupa pula, marilah sama-sama kita persembahkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita nanti, di akhirat nanti, kita selalu diberikan syafaat oleh beliau, insyaallah. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya untuk Bapak pendamping guru penggerak Bapak Firmansyah SPD, kami sangat bersyukur karena kali ini kali yang kedua hadir di tempat kami ini. Mudah-mudahan ridho Allah selalu menyertai Bapak, dilindungi dari segala, dan terutama sekali diberikan keluasan ilmu pengetahuan. Suatu SPD inilah sebuah proses menuju suatu keberhasilan. Tetap sabar dalam menjalani segala macam dilema dalam kehidupan kita. Tetap sabar dalam menjalani sebuah proses, karena siapapun yang bersabar insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal, terutama sekali dalam proses perjuangan sebagai calon guru penggerak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Hermanuddin SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, SDM Bantulate, pertama-tama mari kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, marilah kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Jadi ini agenda kedua kita di pendampingan individu. Ada 7 kali mungkin nanti kita akan membuat sibuk Bapak Suhartono di sekolah gitu. Jadi ya, saya ucapkan terima kasih atas sambutan, atas telah sibuknya menghadapi proses pendampingan individu. Dan pendampingan individu ini adalah proses bagaimana
mengimplementasikan apa yang dipelajari di pendidikan guru penggerak sehingga nantinya bisa diterapkan di sekolah dan dimaksimalkan sehingga akan berpengaruh pada lingkungan belajar di sekolah. Dan fokus pada pendampingan individu ini adalah bagaimana pembentukan visi dan prakarsa perubahan siswanya. Misalnya kalau kebutuhan siswa dalam kondisi itu masih kurang disiplin, maka di visi itu atau di cita-cita kita itu adalah bagaimana siswa itu disiplin. Maka di visi itu nanti pasti ada disiplin. Jadi persis atau sesuai dengan kondisi yang ada. Maka setiap sekolah itu pasti berbeda visi-visinya. Nah, seperti itu. Dan visi itu bukan hal yang abadi. Nanti bisa 2 tahun sekali ganti kalau itu sudah bisa diterapkan. Ada hal-hal lain yang diterapkan lagi, maka itu akan menjadi visi bersama. Dan visi itu bukan hanya disusun oleh kepala sekolah, bukan disusun oleh sekretaris dan lain sebagainya untuk memenuhi, tetapi adalah proses diskusi antara kepala sekolah, guru, kemudian juga perwakilan dari siswa, kemudian juga perwakilan dari wali murid. Jadi harapannya sekolah ini adalah satu sistem istilahnya jasa agar bagaimana siswa ini menjadi apa yang kita harapkan. Dan apa yang kita harapkan itu adalah diskusi dengan orang tua juga nanti. Ini siswa saya titipkan di sini dari kelas 1 sampai kelas 6. Fokusnya di mana? Oh, nanti siswa ini pintar agamanya, berarti beriman dan berakhlak mulia. Karena memang tujuan pendidikan kan itu, beriman dan berakhlak mulia. Oh, beriman dan berakhlak mulia itu sudah biasa, ini sudah menjadi dasar. Maka fokusnya kita nanti mungkin akan lebih tinggi. Mungkin anak-anak di Baturan D ini masih kurang dengan IT, maka fokusnya adalah IT. Jadi intinya seperti itu. Nanti tapi lebih jelasnya nanti Pak Suto yang akan mengarahkan kita bagaimana proses sehingga nanti membentuk visi yang kita harapkan. Kemudian pada intinya nanti di akhir kita bandingkan dengan visi yang sudah ada di sekolah, apakah sudah sesuai atau tidak. Tetapi yang perlu digarisbawahi bukan serta-merta Pak Suto akan mengganti visi sekolah, bukan. Sebagai pembelajaran bagi kita bersama saja. Sehingga nanti kalau ada hal yang baik Bapak Kepala Sekolah bisa diterapkan untuk merumuskan visi seterusnya ya, dengan cara seperti itu. Jadi bukan hanya kita buat semalam jadi visi itu, bukan. Mungkin itu Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kehadiran saya membuat waktu tersita cukup banyak dan mungkin persiapan dari Pak Suto juga lumayan sibuk gitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Waktu dan tempat nanti kita akan serahkan kepada Pak Suto dan kita akan tetap memantau prosesnya nanti sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Firmansyah SPD, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara pemaparan CGT oleh Bapak Suhartono SPDI yang berkaitan dengan visi misi sekolah dasar negeri Baturan D. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Firmanuddin. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek Bapak Firmansyah SPD, Bapak dan Ibu Guru yang semoga bisa berbahagia pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di kegiatan pendampingan individu kedua, kegiatan guru penggerak. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan
kita bisa mengambil pelajaran daripada kegiatan kita pada hari ini. Lalu bapulah salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, maaf Pak PB, saya mencoba memandu dalam kegiatan ini, yakni bagaimana merancang sebuah visi misi yang baik, apa yang menjadi agenda kami di kegiatan guru puteran ini. Bapak Ibu, maaf sebelumnya Kajingo sia-sia tegang lalu santai, karena saya ini orangnya santai. Jadi ini serius lalu Bapak Ibu. Maaf, kita coba ice breaking dulu supaya santai-santai. Ya, berarti apa ice breaking berarti? Kalau dari bahasa Inggris kan ada S nih. Apa S? Ada breaking, berarti istirahat berarti. Ya, kalau biasa dia sempat itu saya break istirahat. Biasa penggunaan I itu berarti sedang melakukan alami dua tingkat keseluruhan. Bismillah, dipecahkan di sini kebutuhan ya, supaya ini tekan lalu santai muncul ya, sebentar tangan memang deh, maaf ya, supaya ini lalu. Oke, saya coba dulu ya untuk ekspresinya sekali. Tolong ikuti apa yang menjadi kata saya ya, keluhnya total keluh Ibu, ikuti kata saya ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Pendampingan individu. CGP angkatan 10. Ini apa? Ini apa? Keluhnya adalah ikuti kata saya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita coba bahas mengenai visi dan misi Bapak Ibu ya. Kita coba bedah apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan sekolah kita. Karena yang namanya pembelajaran di sekolah, tujuan langkah proses harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Itu intinya, berorientasi pada kebutuhan murid. Apakah visi misi itu yang telah kita buat sudah sesuaikah dengan kebutuhan murid? Itu pertanyaan besar. Sudah sesuaikah dengan apa yang jadi kebutuhan murid? Bukan sekedar menyusun gaya-gaya begini. Nah, ini sampai bawah awan lalu, nah ini tinggi lalu. Jadi di sini kita coba membedah bersama. Kita coba padukan dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama sekali, apa visi misi sekolah kita? Yang tercantum di KUSP atau yang tertulis di papan sana. Kita coba bedah-bedah bersama. Maaf Bapak Ibu, bukan kita tidak menyalahkan, kita coba belajar sudah pas apa tidak visi misi tersebut. Ya. Bagaimana cara kita dalam menentukan visi misi? Ya. Di sini kita coba diskusi bersama bagaimana dalam merumuskan visi misi yang baik. Nah, Bapak Ibu, dalam menyusun visi misi tersebut, hal yang mendasar sekali Bapak Ibu, hal yang paling mendasar yang harus kita coba kita pikirkan ya, apa yang menjadi kalimat berupangnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yang bagaimana ya. Coba bisa Bapak Ibu tulis di ya, saya kirim padletnya ya. Bisa juga Bapak Ibu tulis di kertas
Untuk soal yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Bisa Bapak Ibu tulis? Murid-murid yang seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Belum berarti ya. Oh iya, tulis nomor 1. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Belum berarti ya. Pandangan Bapak Ibu, oh saya inginkan murid yang seperti ini. Saya menginginkan murid agar begini. Bisa Bapak Ibu tulis. Dijawab langsung atau tulis melalui kertas jawabannya? Ya, bisa ditulis melalui kertas. Ya, nanti kita coba satukan. Supaya ini kan bisa menjadi dasar bagi kita Bapak Ibu, ya, dalam menentukan visi misi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana? Kita coba-coba menghayal Bapak Ibu ya, bagaimana keadaan murid kita maunya murid kita bagaimana. Sudah sesuaikah visi misi yang kita miliki sebelumnya dengan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan anak didik kita? Sudah sesuaikah apa belum? Tidak Bapak Ibu yang ketiga, coba Bapak Ibu tuliskan di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kita prioritaskan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Apakah anak didik kita menginginkan anak didik kita itu terampil dalam IT karena memang dunianya sekarang teknologi yang luar biasa majunya. Kita menginginkan anak-anak yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu kreasikan. Saya mengutamakan apa? Pembelajaran yang berpihak pada murid kah? Atau yang mengutamakan pembentukan karakter melalui kebiasaan yang baik itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Pertanyaan berikut yang ketiga, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita laptopnya lengkap, punya jaringan internet, yang menjadi kesadaran murid tentang sekolah kita. Nanti kita coba padukan bersama Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apakah yakin untuk menjadi terbaik dalam olimpiade misalkan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah
mulai paham bahwa misalkan tugas guru menuntut dan menjadi fasilitator. Sudah Bapak Ibu? Ya, jadi inilah sebenarnya yang menjadi dasar Bapak Ibu ya. Pemahaman dasar kita Bapak Ibu sebelum kita menyusun visi dan misi. Kira-kira menurut Bapak Ibu sudah sesaikan visi dan misi sekolah kita dengan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu atau murid-murid kita? Sudah sesuai Bapak Ibu? Hah? Yakin? Belum? Nah, sudah sesuai belum Pak? Belum. Sudah sesuai Ibu ya? Nah, sekarang kita coba bedah bersama Bapak Ibu ya. Sudah pas apa tidak? Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan dalam artian kegiatan kita ini serta-merta kita ganti apa yang menjadi visi-visi sekolah kita berbeda. Setelah kita sepakati, oh kita maunya begini, visi-visi sekolah kita begini, ayo kita ubah. Tidak mesti Bapak Ibu ya. Mari kita berbuat bersama, pelan-pelan saja kita pahami betul apa yang menjadi kebutuhan sekolah, apa yang menjadi tujuan kita, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, bisa dibacakan di Ibu Kelly apa yang menjadi Ibu apa? Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan visi dan misi SD Negeri Bantul Lantip. Berdasarkan visi misi di sini, saya kira sudah lumayan bagus atau sudah bagus, tapi perlu ditambahkan sedikit ya Pak, atau sedikit dirubah. Nah, dari tadi paparan beberapa soal, yang pertama itu murid yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, pasti yang kita inginkan oleh Bapak Ibu guru yang pertama itu pasti murid yang berprestasi dan berbudi pekerti. Dan yang paling utama menurut saya yaitu sopan santun ya Pak, dan akhlak, karena seperti yang kita lihat saat ini bukan ini ya Pak, bukan mencela, tapi ini kejadian nyata yang kita hadapi sekarang. Banyak siswa pintar namun kurang di bagian akhlak. Jadi ini yang akan jadi pertimbangan nanti, yaitu akhlak dari siswa-siswi yang sudah kurang. Kemudian di sekolah kita itu yang diutamakan itu apa? Nah, yang diutamakan di sini menurut saya itu harus mengikuti perkembangan zaman, di mana bukan siswanya saja namun gurunya juga, karena perkembangan zamannya itu mengutamakan teknologi. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru serta siswa juga harus mengimplementasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian murid di sekolah ya, yang kurang ya tadi, yaitu menurut saya kurang sedikit ya fasilitas dalam pembelajaran. Sekolah kita memang difasilitasi beberapa Chromebook, namun karena kurangnya sinyal Internet ya wifi ya, keterbatasan wifi, kita nggak punya wifi, jadi itu menjadi penghalang yang sangat besar untuk Bapak dan Ibu guru mengimplementasikan teknologi di dalam kelas. Kemudian warga di sekolah ini yakin ya untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan catatan, yaitu tadi wifi itu diperadakan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu guru bisa membuat proposal agar wifi tersebut diadakan, sehingga itu tidak menjadi alasan bagi Bapak dan Ibu guru untuk tidak menerapkan penggunaan atau pengimplementasian teknologi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, kita di sekolah
paham bahwa guru merupakan teladan yang baik bagi siswa. Jadi di mana kita merupakan orang tua kedua bagi siswa, kita harus memberikan contoh yang baik, yaitu tadi mengikuti perkembangan zaman, harus mengimplementasi penggunaan media di dalam kelas sehingga siswa kita tidak tertinggal meskipun kita berada di dalam daerah atau sedikit pelosok ya bisa dibilang Pak. Jadi kita tidak ketinggalan nanti ketika kita pergi berlomba atau mengikuti olimpiade dan lain-lain. Itu seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat ibu guru cantik kita di Indonesia. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Kira-kira halo. Apa yang telah disampaikan oleh ibu guru kita, apakah kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan warga di sekolah? Apakah adakah yang perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu? Maunya sekolah ini kita bawa kemana? Benar sakit bawa sekolah kita. Sudah pas apa tidak? Adakah hal-hal yang perlu ditambahkan selain apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Rani? Mau dibawa ke mana? Bapak Ibu, sudah sesuaikan dengan kebutuhan kita? Sudah sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita? Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita ya, setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut kita munculkan di benak kita Bapak Ibu ya, kita rangkum, kita satukan. Lalu mulai kita mencoba memproses Bapak Ibu. Kita mencoba melanjutkan itu semua ya, melakukan berbagai tahapan. Tahapan berikutnya jadi kita mencoba dengan menggunakan kanvas bagja. Kanvas bagja Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama sekali itu kan tadi sudah Bapak Ibu ya, buat pertanyaan utama. Sudah tadi kan apa pertanyaannya? Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut lalu kita mencoba untuk melakukan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kira-kira apa tindakan kita Bapak Ibu terhadap pertanyaan bersama tadi? Nah, lalu apa kira tindakan kita untuk menjawab pertanyaan tadi? Ya, buat pertanyaan tadi kan? Jadi inilah Bapak Ibu proses kita dalam menentukan visi dan misi sekolah. Kita coba Pak, tadi pertanyaannya ya. Pertanyaannya tadi ya. Ini tadi ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya. Kita percaya bahwa murid kita bagaimana, di sekolah kita mengutamakan apa. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu, lalu bagaimana tindakan kita Bapak Ibu? Kita jawab bersama. Ya. Untuk langkah berikutnya, nah, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan Bapak Ibu untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang kegiatan penyelidikan. Jadi ini Bapak Ibu contoh pertanyaannya. Siapa yang pernah berhasil membuat murid mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar? Terus tindakannya melakukan diskusi dengan rekan guru, kepala sekolah. Jadi ini proses Bapak Ibu ya. Ya. Yang pertama tadi
prosesnya buat pertanyaan utama, selanjutnya ambil pelajarannya, berikutnya gali mimpi kita itu bagaimana, rasa hati kita meluk sekolah yang menggoda. Kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu kita coba bedah bersama, kita ambil tindakan bersama. Nah, setelah gali mimpi, lanjut ke jabarkan rencana aksi. Aksi kita bagaimana selanjutnya Bapak Ibu setelah kita menggali dari mimpi-mimpi kita tersebut. Lalu kita jabarkan rencana aksi kita, berikutnya ke atur eksekusi. Jadi apa yang menjadi mimpi-mimpi kita bersama kita eksekusi, lalu kita atur bersama, kita jalankan bersama. Jadi ada berapa? 4 ini ya. Rangkaian tadi bagja, ya. Dalam menentukan visi tersebut, proses yang harus kita lalui Bapak Ibu, kita buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, terus gali mimpi, terus jabarkan rencana kita, selanjutnya atur eksekusi. Nah, inti daripada itu semua haruslah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan murid. Nah, jadi jangan sampai kita menyusun visi misi yang memang tidak sesuai. Jangan kita tinggal di batu tidak sesuai dengan visi misi yang ada. Lokasi kita, keadaan sekolah kita, lalu kita samakan dengan visi misi yang ada di Jakarta sono. Tentu tidak sesuai Bapak Ibu ya. Harus kita sesuaikan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan kita. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas sumbangsananya, atas segala proses yang telah kita kerjakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang ditambah. Itu nanti dijabarkan dalam bentuk eksekusi Pak. Di eksekusinya bagaimana untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia itu bagaimana caranya, mungkin nanti ada sholat berjamaah. Jadi dalam program, jadi tidak program-program yang ada di sekolah itu untuk menjabarkan visi tersebut agar terwujud, karena visi itu ada cita-cita bersama. Jadi cita-cita kita bersama kita satukan, makanya harus berkumpul sama-sama. Kemudian nanti misalnya caranya harus ada sebelum sapa program itu di sekolah, program untuk mewujudkan visi yang pertama, dan untuk mewujudkan visi yang kedua, disiplin. Maka bagaimana cara ada program di sekolah untuk mewujudkan siswa yang disiplin. Misalnya datang pagi jam segini, nanti pulang harus segini, bagaimana proses programnya dan lain sebagainya. Yang kedua untuk teknologi, mungkin nanti bagaimana ada pembelajaran tentang Canva atau tentang apa di sekolah dengan anak-anak dan lain sebagainya. Itu harus ada dalam program. Dan program itu masuk ke dalam rencana kerja, rencana operasional sekolah, yang itu nanti dibantu oleh uang sekolah gitu, maksudnya dalam BOS. Jadi itu dasarnya program-program yang ada di dana BOS itu dari visi misi sekolah. Misalnya saya di SMK 1 Taranung itu visi misinya itu visi misi yang mana nih Pak Suto kan Jakarta nih, tidak ada disiplinnya. Padahal anak-anak di SMK Taranung itu mohon maaf, misalnya ini contohnya nyata yang kurang disiplin. Tapi di visi misi itu tidak ada disiplin, maka itu yang salah. Maka kita rubah menjadi mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, disiplin dan kompeten. Jadi jelas sekali dari masalah yang kita hadapi.
Mungkin itu sih sebagai gambaran kaji bahwa proses ke depan siapa tahu nanti setelah ini ada inspirasi dari sini, akhirnya kita ubah visi misi sekolah sesuai dengan kebutuhan dasar di SDN Batu Lantai itu seperti apa. Mungkin itu. Ibu, mungkin ada pertanyaan atau apa dari Bapak Ibu. Yang pasti saya terima kasih atas waktunya. Karena ini prosesnya mungkin agak mendadak dan memang kebanyakan guru program guru gerak ini yang memaksimalkan yang ada di sekolah. Jangan sampai nanti ada perasaan dari Bapak Ibu ini lumayan mengganggu, tapi jadikan sebagai pelajaran apa yang kita dapatkan ini. Insya Allah nanti kedepannya mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti jejak untuk mengikuti guru penggerak angkatan 11, angkatan 12 dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Kepala Sekolah. Ada yang Bapak ingin sampaikan mungkin sebagai penutup? Ya, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan ucapan terima kasih yang kiranya tidak terhingga kepada Bapak Firmansyah SPY atas implementasi ilmu pengetahuan yang telah diterapkan kepada kami. Insya Allah dapat kita terapkan dan kita upayakan supaya tujuan daripada apa yang diharapkan oleh dalam proses guru penggerak ini insya Allah akan kami wujudkan berupa aksi nyata terhadap kegiatan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat guru penggerak. Siswanya. Misalnya kalau kebutuhan siswa